Go Yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karamasya Mukarim dengan NIM 12118 dari kelas B. Di video ini saya akan membuat aplikasi web sederhana ya, yaitu bertemakan absensi siswa. Oke, jadi video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir atau tugas besar dari mata kuliah pemrograman web berbasis framework. Jadi kita menggunakan Laravel di sini, teman-teman. Yang pertama kita lakukan itu masuk di web Laravelnya ya, https laravel.com. Terus di sini ada version, teman-teman bisa pilih versionnya sesuai dengan kapasitas perangkat teman-teman. Kita scroll ke bawah. Nah, di bagian creating Laravel project ini, teman-teman salin yang bagian composer create project Laravel. Ini tuh untuk membuat Laravel, mendownload Laravel atau membuat project baru ya. Nah, kita masuk di exam teman-teman dan di atributnya ya, sampai atributnya. Jadi teman-teman biasanya kan taruh di data C. Saya ini taruhnya di data D, jadi saya masuk di data D, exam dan httdocs. Terus di sini kita ketik cmd, kita paste kode script yang tadi. Terus untuk sampel app tadi kita ganti menjadi nama proyeknya. Di sini saya kasih nama absen siswa. Enter. Nah, ini adalah proses sementara proses pendownloadan ya. Nah, jadi tema yang saya ambil itu yaitu absen mahasiswa, absen siswa ya, yang nantinya kita akan menginput nama, kelas, dan juga keterangan hadirnya ya, atau statusnya apakah hadir atau sakit atau isinya. Nah, di bagian localhost PHP admin ya, nantinya akan muncul database nanti di sini guys. Kita sudah buatnya, nanti akan muncul di localhostnya. Jadi ya tentunya teman-teman harusnya sudah mempunyai juga exam control panel ya. Nah, sudah selesai, ini bisa kita close. Terus kita masuk di terus tadi ya. Nah, sudah selesai, sudah ada foldernya absen siswa. Kita buka saja projectnya, masuk di Visual Studio Code. Jadi saya menggunakan Visual Studio Code di sini. Folder siswa. Oke, kita masuk di bagian ini, env-nya. Terus di DB database ya, atau nama database-nya di sini kita ganti menjadi absen siswa. Kita save. Terus kita masuk di terminal ya, buka terminal di Visual Studio Code. Kita ketik pv absen migrate. Nah, di sini ada pernyataan apakah kita ingin kamu ingin membuat database ini ya, misalnya dengan SQL. Kita ketik saja yes. Nah, ini sudah berhasil. Terus selanjutnya kita membuat migration, model, controller, view serta rootnya nantinya guys. Jadi yang pertama-tama kita buat dulu migrasi serta modelnya. Kita ketik PHP desain kedua model, nama modelnya absen. Terus min kurang min atau min m itu untuk membuat tabel ya. Kita enter. Nah, sudah selesai. Terus di bagian migration ya, database migration. Nah, sini sudah ada migrasinya. Nah, di bawah sini kita tambahkan script ya, atau code seperti ini.
Nah, maksud dari script ini tuh yaitu kita membuat field baru, yaitu field nama siswa, kelas, tanggal, serta status beserta dengan ya tipe datanya string dan juga date. Kita save lalu kita migrate lagi. Nah, sudah berhasil. Otomatis ya di localhost PHP Mate-nya ini akan terbuat database-nya dan juga beserta ini field ID, nama siswa, kelas, tanggal, status. Jadi sudah selesai di bagian migrasinya. Kita lanjut ke ini modelsnya. Nah, di bawah use as factory ini kita tambahkan code. Saya sediakan ya code-nya begini. Protected field label, nama siswa, kelas, tanggal, dan juga status. Jadi untuk protected field label ini dia fungsinya itu untuk menentukan atribut mana saja yang boleh diisi secara banyak ya atau massal, baik itu kita membuat atau create ataupun kita ingin menghapus. Ini kita save. Nah, selanjutnya kita membuat controller. Controller saya kita buat controller dulu di terminalnya. PHP tulisan PT2 controller. Nama controllernya saya kasih nama absen controller ya. Ini di semua controller. Sudah jadi ya kontrolnya. Terus di sini kita hubungkan dulu antara model dan juga kontrolnya. Kita panggil modelnya di sini use pp model subset. Jadi setiap data ya yang masuk ke dalam model sini, itu nama siswa, kelas, tanggal, dan juga status yang jemput pada migration tadi akan digunakan kembali atau dipakai juga dipanggil kepada bagian controller. Nah, untuk di controller juga saya sudah siapkan lagi beberapa script ya, dan dimana script ini itu berisi tentang ini metode index dan juga metode store, yang dimana index ini tuh dia untuk menampilkan semua data absen, dan untuk store ini dia untuk menerima input, memvalidasi data, serta menyimpan data ke dalam database. Nah, di bagian public function index ini ada absen T2 al ya, maksudnya itu kita dapat mengambil semua data dari tabel absence berdasarkan model ya. Ini model absence. Terus data tersebut dikirim ke tampilan view absence index. Jadi nantinya di view itu ada kita buat file view ya, file view index. Nanti akan dikirim ke situ menggunakan ini guys, menggunakan ini teman-teman, compact absence. Jadi nanti datanya akan dikirim ke situ. Yang berarti ya data yang ada pada variabel absence itu, absence ini data variabel absence akan ditampilkan di situ guys. Oke, di bagian public function store ini ya, untuk method store ini dia itu untuk memastikan ya setiap inputan itu diisi, seperti nama siswa, kelas, tanggal, dan juga status. Ini diisi dengan sesuai dengan aturan-aturannya ya. Jadi dia memvalidasi, mengecek apakah sudah selesai. Apabila sudah selesai atau berhasil ya, maka dia akan muncul teks seperti sukses, data absen berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita membuat viewsnya ya, view. Nah, di bagian resort
views itu kita buat dulu folder baru dengan nama absence. Terus kita buat file juga index.php. Nah, kita pasti saja ini script view yang sudah saya sediakan. Kita salin dan paste. Nah, di bagian view ini ya ada ini form input absent. Jadi di form ini ya, di bagian form input absennya ini dia itu nanti akan diminta untuk masukkan data absen ya, seperti nama siswa, kelas, tanggal, status. Nah, jadi nanti dia akan diminta masukkan keempat ini. Terus apabila sudah dimasukkan, nanti datanya akan dikirim ke server. Tadi saya save dulu absen kontrolnya ya. Saya belum save. Di next juga kita save. Nah, lanjut tadi di index.php ini selain meminta masukkan data, di sini juga ada tabel data absen ya. Maksudnya itu di script ini tuh dia menampilkan semua data absen yang sudah tersimpan tadi itu, dan sudah tersimpan di database ya, dia akan menampilkannya dalam bentuk tabel ya. Nah, ini ada nomor, nama kelas, nama siswa, kelas, tanggal, serta status. Jadi untuk variabel absence-nya tadi itu ya, data variabel absence yang ada pada migration-nya itu di awal, yaitu dia dirubah menjadi variabel absen dan dipanggil di bawah sini. Jadi dia untuk mengambil data yang sudah tersimpan di database. Oke, lanjut yang terakhir kita membuat roots. Kita membuat rootsnya di bagian web. Nah, ini sudah ada script juga saya sudah sediakan ya, yang dimana script kedua script ini ya, ada root get dan juga root post ya. Untuk root get itu sendiri dia maksudnya itu pada saat pengguna mengakses halaman utamanya, halaman utama dari aplikasinya ya, permintaan ini tuh root get ini tuh untuk mengarahkan ya, mengarahkan ke dalam absen code metode index yang ada pada controller. Nah, jadi pada saat dijalankan webnya, dia akan mengarahkan ke dalam absen controller di bagian index, metode indexnya yang di sini. Nah, dia akan mengeksekusi bagian indeks ini. Begitupun dengan yang di bawahnya ya, di bagian post dia juga akan mengirim data. Bedanya dia itu mengirim data ya melalui form yang dimana permintaannya ini ya, di root post store ini atau yang store ini, dia akan mengarahkan ke dalam metode store yang ada pada absen controller. Tapi bedanya dia pengeksekusiannya itu dia untuk mengirim data, sedangkan untuk get ini, root get ini dia untuk mengakses data, mengakses halaman utama ya, yang isinya itu untuk melakukan penginputan data. Oke, coba kita isi. Oke, aplikasi kita tes aplikasinya apakah sudah berhasil. Masih belum muncul ya. Coba kita cek dulu bagian itu sudah terbantu dengan benar. Oh, ini kita lupa untuk mendefinisikan dari controller sendiri itu ya. Oh, ini ada STP. Nah, jadi ini itu untuk mendefinisikan atau
menghubungkan antara web root ini ya ke HTTP controllernya. Jadi dia dapat mengakses absen controller ya. Kelas pada absen controller ini dapat diakses dengan pemanggilan controllers. Nah, ini sudah berhasil ya. Sini coba kita input nama. Misalnya kita input nama Juan, kelasnya A, tanggalnya, terus kita kasih status hadir. Saat kita klik simpan ya, nah, muncul data absen berhasil disimpan dan outputnya pun berhasil tampil di sini. Nomor 1 nama siswa Juan, kelas A, tanggal dan status. Dan dia juga akan otomatis tersimpan ya di bagian database-nya ya, di tabel absence. Nah, sini ada ini nama siswa, kelas, tanggal serta statusnya. Oke, jadi itu saja aplikasi sederhana untuk absen siswa yang telah saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir atau tugas besar dari mata kuliah pemrograman web berbasis mobile. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dosen, yaitu Bapak Sunardi. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan ya kepada kami. Semoga bermanfaat untuk orang lain dan juga bermanfaat untuk saya sendiri ke depannya. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini Pak Sujud yang sudah boleh pulang.